Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Islami, Gedung Keuangan Negara 1 Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Marilah waktu yang mulia ini kita gunakan untuk meningkatkan kualitas takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, kurang lebih 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah Jumat yang berjudul Dituntut Bangkrut. Judul ini terilhami dari sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian wahai para sahabatku, siapa gerangan orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama wala mata'a." Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak lagi punya uang dan tidak lagi punya harta. Para sahabat menjawab dari kacamata mereka, yaitu bangkrut versi dunia. Dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah Sunan At-Tirmidzi, disebutkan bahwa para sahabat lupa bahwa ada bangkrut yang dimaksud oleh Rasulullah adalah bukan versi dunia, namun versi akhirat. Itulah kenapa mereka menjawab, bangkrut menurut kami wahai Rasul, orang yang tidak punya lagi harta dan tidak punya lagi uang. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, orang yang bangkrut hakikatnya, yaitu bangkrut akhirat, adalah innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari umatku adalah kelak di akhirat dia membawa pahala begitu banyak dari salatnya, puasanya, zakatnya. Namun kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu juga dibarengi dengan kezaliman-kezaliman. Wa ya'ti qad syatama hadza. Selama di dunia, meskipun amal ibadahnya bagus dan banyak, dia pernah mencaci maki fulan. Wa qadhafa hadza, dan pernah memfitnah menuduh fulan. Wa akala mala hadza, dan pernah memakan hak orang lain, harta orang lain. Wasafaka dama hadza, dan pernah mengucurkan darah orang lain, membunuh orang lain. Wa daraba hadza, dan pernah memukul orang lain. Lalu pahala yang begitu banyak dari salatnya, puasanya dan zakatnya, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Pahala yang begitu banyak diberikan kepada orang-orang yang selama ini dia zalimi, yang pernah dia caci maki, yang pernah dia tuduh, yang pernah dia fitnah, yang pernah dia makan hartanya, yang pernah dia pukul, yang pernah dia zalimi, sampai pahala orang ini habis
sedangkan yang dia zalimi masih banyak yang menuntut. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengadili keburukan-keburukan orang yang dizalimi ini, dilimpahkan kepada orang yang zalim selama di dunia ini. Meskipun dia membawa pahala yang begitu banyak dari sholatnya, zakatnya, puasanya, pahala itu habis diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dia zalimi selama di dunia, bahkan ditambahkan kepadanya keburukan-keburukan orang yang selama ini dia zalimi, dan akhirnya dia berujung ke neraka Allah Subhanahu wa taala, thumma turiha finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah orang yang nantinya dituntut untuk bangkrut di akhirat. Meskipun kelihatannya selama di dunia dia melakukan amal ibadah yang begitu banyak, sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, namun dia tidak pernah menjaga dirinya dari melukai orang lain, menzalimi orang lain. Meskipun misalnya kezaliman itu tidak terbayarkan di dunia, karena dia merasa berkuasa, merasa punya uang banyak, merasa terhormat, bahkan bisa jadi dia dimenangkan di dunia ini, namun kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala mempunyai peradilan yang seadil-adilnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atun mithluha, dan balasan suatu kejahatan itu adalah kejahatan yang setimpal. Ketika kejahatan yang kita lakukan tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, pasti kejahatan yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang dia dizalimi lalu dia memaafkan dan dia melakukan perbuatan baik kepada orang yang menzalimi dia, maka pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini ditutup, innallaha la yuhibbuz zalimin. Sungguh Allah tidak mencintai, Allah tidak menyukai, atau Allah membenci orang-orang yang zalim, orang-orang yang mudah melukai orang lain, menzalimi orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari di akhir zaman ini kita meminimalisir diri kita untuk tidak melakukan kesalahan kepada orang lain, menahan diri kita untuk tidak mencemooh, tidak memfitnah, tidak menzalimi, tidak makan haknya orang lain. Bahkan naudzubillah min dzalik, jangan sampai nyawa orang lain melayang hanya karena urusan yang kita bela mati-matian yang ternyata itu bukan sebuah kebenaran. Ingat bahwasanya ketika kita bisa lolos di peradilan dunia, masih ada peradilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di akhirat dituntut untuk bangkrut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.